Bab 47, menerobos tahap jiwa yang baru lahir. Pil bayi rusak. Cukui terkejut ketika mendengar kata-kata Chan Yi. Dia tidak menyangka bahwa keluarga Chan sebenarnya memiliki alkemis kelas 4. Tidak heran mereka memiliki begitu banyak tahap jiwa baru lahir. Selama alkemis tingkat 4 memiliki bahan yang cukup, dia dapat terus menyempurnakan ramuan dan menciptakan ramuan yang kuat. Cukui tiba-tiba teringat pada Chan Qi, dan keraguan muncul di matanya. Orang di tahap akhir Nascent Soul ini begitu kuat hingga menakutkan, dan sepertinya dia tidak bisa ditingkatkan dengan ramuan. Cukui bertanya, Ini, bisakah kita juga mendapatkan ramuan ini? Dia tidak percaya bahwa Chan Yi bersedia membayar untuk ramuan seperti itu. Pil Poing adalah obat mujarab kelas 4, dan berharganya tidak terbayangkan. Jika obat mujarab seperti itu dilemparkan ke kota Menghei, pasti akan membuat banyak orang menjadi gila. Menerobos tahap Nascent Soul tidak membutuhkan sumber daya. Memadatkan jiwa yang baru lahir membutuhkan seluruh energi dan energi tubuh, dan juga membutuhkan kekuatan spiritual yang besar, dan sangat mudah untuk gagal. Banyak orang mungkin tidak dapat menerobos meskipun mereka diserang 10 kali. Jika Cukui menyerang 10 kali, dibutuhkan setidaknya 200 tahun untuk mengumpulkan sumber daya. Sederhananya, jika seseorang tidak berhati-hati saat memadatkan jiwa yang baru lahir, hal ini dapat menyebabkan kemunduran dalam kultivasi, atau bahkan ketidakmampuan untuk mengandung bayi selamanya. Anda mungkin juga mati sebagai akibatnya. Singkatnya, sulit untuk mengandung bayi. Chan Yi tersenyum ringan, dan dia mengeluarkan sebuah kotak kecil halus yang berisi pil berwarna merah darah. Saat kotak kecil itu muncul, aroma obat yang samar tiba-tiba memenuhi sekeliling. Chan Yi melanjutkan, Kapten Chu, saya telah mengatakan bahwa saya memberi Anda kesempatan untuk menyerah kepada saya karena saya menghargai karakter Anda. Saya bisa memberikan pil pemecah bayi ini kepada orang lain, atau saya bisa memberikannya kepada orang lain. Anda? Chan Yi meminta Chan Lu untuk menyempurnakan ramuan ini sebelumnya. Awalnya dimaksudkan untuk digunakan untuk mempromosikan kamar dagang Jiwan guna membantu membangun reputasinya. Namun kemudian Chan Daozhen memberinya pil Kailing, jadi dia menyimpannya dan mengganti pil Poing dengan pil Kailing. Dengan kemunculan Poing dan napas Cukui langsung menjadi cepat dan matanya penuh panas. Dengan ramuan ini, dia bisa langsung menembus tahap jiwa baru lahir. Cukui menatap ramuan di depannya, mau tidak mau menelan ludahnya, dan bertanya dengan ragu. Nona Chan Yi, bisakah Anda benar-benar memberi saya Poing ini pil? Dia benar-benar tidak percaya bahwa Chan Yi bersedia memberinya pil yang begitu berharga. Jika Chan Yi mengatakan bahwa dia memiliki Poing dan banyak biksu dalam tahap formasi dan mungkin akan datang ke pintunya, menjilat sepatunya, dan memohon untuk bekerja untuknya. Tentu saja, dia tidak memiliki niat jahat apapun, karena tempat ini sangat dekat dengan kota Menghei, dan setiap gerakan mereka mungkin diawasi. Chan Yi mengangguk dengan ekspresi tenang. Ini wajar. Jika itu orang lain, Chan Yi pasti tidak akan bersedia memberikan Poing dan, tetapi meskipun Cukui baru mengenalnya dalam waktu singkat, dia bisa mempercayainya. Sebagai seorang pebisnis, masuk akal untuk memiringkan peluang ke arah yang tingkat keberhasilannya lebih besar. Jika Cukui benar-benar menerobos dan melarikan diri, penilaiannya hanya dapat dianggap salah. Chan Yi tidak akan terkekang oleh kekhawatiran. Orang yang benar-benar kuat tidak akan takut melakukan sesuatu hanya karena dia mungkin gagal. Yang kuat akan menghadapi tantangan ini. Cukui menelan ludah, menarik napas dalam-dalam, ragu-ragu sejenak, berlutut ke arah Chan Yi, dan berkata dengan hormat. Mulai sekarang, saya, Cukui, akan mengikuti Tuhan dan mendengarkan perintahnya. Ketika 4 lainnya orang-orang di belakangnya melihat ini, mereka semua langsung berlutut. Aku, Yuqiang, juga mengikuti Tuhan. Aku, Jiang Xuan. 5 orang itu berkata satu demi satu.
Bukankah tujuan dari 5 bersaudara di kamp Gunung Hitam suatu hari nanti adalah untuk menerobos yang baru lahir? Tahap jiwa. Dan ada peluang besar saat ini, sungguh bodoh jika menyerah. Chan Yi mengangguk, terbatuk 2 kali, lalu meniru nada bicara Chan Daozuen dan berkata, "Bagus sekali. Di masa depan, Anda pasti akan berterima kasih atas keputusan yang dibuat hari ini." Setelah itu, dia langsung mengirimkan ramuan itu. "Pil pemecah bayi ini milikmu." Melihat pil di depannya, Cukui tercengang. "Berikan saja langsung padanya. Tidak ada tindakan perlindungan sama sekali. Apakah kamu tidak takut aku akan kabur begitu saja dengan ramuan itu?" Cukui menelan ludahnya dan bertanya dengan rasa tidak percaya. "Berikan padaku." Chan Yi berkata, "Saya dapat mempercayai Anda, Nona. Ini hanya pil pemecah bayi. Ikuti saya, dan akan ada hal-hal yang lebih baik di masa depan." "Hal-hal?" "Bekerja untuk saya, tunjangan sangat diperlukan bagi Anda. Selain tunjangan tambahan poin dan Anda juga dapat menerima gaji normal setiap bulan, yang mungkin tidak kurang dari apa yang Anda peroleh sebelumnya di perkemahan Gunung Hitam." Chan Yi kemudian berkata kepada Yu Qiang dan 4 lainnya, "Termasuk kamu, akan ada poin dan di masa depan." Ketika Cukui mendengar apa yang dikatakan Chan Yi, matanya tiba-tiba menjadi sangat tegas, dan dia diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan menjaganya dengan baik di masa depan wanita itu melakukan banyak hal. Chan Yi memberinya manfaat yang tak terbayangkan dan bahkan lebih banyak kepercayaan yang sangat menyentuh hatinya. Siapa yang tidak ingin nilainya diakui oleh orang lain? Cukui berhenti bersikap sok dan berkata setelah mengambil poin dan, "Terima kasih, Yang Mulia." Chan Yi melambaikan tangannya. "Anda tidak perlu memanggil saya Yang Mulia, kedengarannya aneh bagi saya. Anda bisa memanggil saya penjaga toko atau Nona." "Tuhan, gelar ini terlalu kuno dan lebih cocok untuk pria. Dia adalah gadis yang lembut, dan gelar Tuhan tidak cocok untuknya." Cukui menggaruk kepalanya dan mengoreksi dirinya lagi. "Ya, Nona." Chan Yi mengangguk, lalu dia segera berbalik dan berjalan menuju kota Menghe. Begitu dia membalikkan punggungnya, wajahnya menunjukkan kegembiraan yang sangat berlawanan dengan tampilan tenang dan kalem sebelumnya. "Saya sebenarnya benar-benar menaklukkan periode pembentukan pil yang lengkap. Bahkan tidak butuh 10 hari bagi keluarga Chan untuk bangkit dari kehancuran hingga saat ini." Mentalitas Chan Yi masih terjebak di masa lalu. Jadi setelah menaklukkan periode pembentukan pil yang lengkap, dia sangat bersemangat di dalam. Orang kuat seperti itu adalah sesuatu yang keluarga Chan tidak berani provokasi sebelumnya. Tetapi sekarang mereka menyebut diri mereka rindu. Mata Chan Yi dipenuhi rasa bangga. Dengan pil pemecah bayi itu, Cukui akan segera mencapai tahap Yuanying, dan kemudian dia akan memiliki biksu tahap Yuanying di bawah komandonya. Memikirkannya saja sudah membuat Chan Yi sangat bersemangat. Setelah kembali ke kota Menghe, Chan Yi pertama-tama mengatur tempat tinggal untuk Cukui dan mereka berlima, tidak jauh dari kamar dagang Jiwan dan sangat dekat dengan keluarga Chan. "Kamu bisa bergerak bebas. Jika perlu, aku akan datang dan memberimu instruksi." Setelah mengatakan itu, Chan Yi langsung berbalik dan pergi, menuju kamar dagang Jiwan. Cukui mengangguk dan memberi hormat. Setelah Chan Yi pergi, dia segera berlari ke dalam rumah dengan penuh semangat dan tidak sabar untuk mencoba poin dan. Ketika Yu Qiang dan 4 lainnya melihat ini, mereka juga berlari masuk. Malam. Di ruangan gelap, ekspresi Yu Qiang dan 4 orang lainnya sangat serius. Meskipun tidak ada cahaya di ruangan itu, sebagai biksu di tahap alkimia, malam tidak berdampak sama sekali pada mereka. Semua yang mereka lihat sejelas siang hari. Mereka berempat memandang Cukui yang duduk bersila di tempat tidur dengan ekspresi serius. Mereka merasakan aura di tubuhnya semakin kuat, dan wajah mereka sangat bersemangat. Kakak akan menerobos tahap Nascent Soul. Bab 48. Chan Yun yang kesepian. Di dalam tubuh Cukui,
Jiwa baru lahir yang berdarah terus-menerus berputar, menjadi semakin padat. Efek terbesar dari Poing Pil adalah setelah menelannya, prototip Nascent Soul akan terkondensasi di dalam tubuh, yang secara langsung melewati level tersulit untuk menembus Nascent Soul. Yang tersisa hanyalah memadatkan Nascent Soul sepenuhnya. Langkah ini hampir tidak memiliki kesulitan teknis, yang menunjukkan betapa berharganya Poing Dan. Saat jiwa yang baru lahir di tubuh Cukui menjadi lebih padat, auranya menjadi lebih kuat. Tengah malam. Jauh lebih sedikit orang yang berjalan di jalanan. Tiba-tiba, aura yang sangat kuat meletus, menyapu separuh kota Menghe. Cukui membuka matanya, dengan kegembiraan yang tak dapat disembunyikan di matanya, dan naik turunnya dadanya menunjukkan bahwa hatinya sangat tidak nyaman. Jiwa yang baru lahir! Saya telah menembus tahap jiwa yang baru lahir. Yukiang dan 4 lainnya tiba-tiba berdiri dengan wajah yang sangat iri. Ini adalah tahap jiwa baru lahir, biksu paling kuat di area ini, dan juga merupakan alam yang dirindukan oleh 5 bersaudara. Kini, seseorang akhirnya membuat terobosan. Mereka tidak iri karena terobosan Cukui, mereka hanya merasa iri dan selamat di hati mereka. Setelah tahap Nascent Soul, masa depan mereka menjadi lebih cerah. Cukui bisa menarik mereka pergi. Yukiang yang terkuat sedang dalam tahap akhir pembentukan pil. Tidak akan lama lagi dia bisa menerobos. Wajah Yukiang penuh dengan rasa iri, dan diam-diam dia memutuskan untuk bekerja dengan baik untuk wanita muda itu dan berusaha mendapatkan pil pemecah bayi untuk menembus tahap jiwa yang baru lahir di masa depan. Yukiang melangkah maju. Selamat, saudaraku. Kamu akhirnya mendapatkan apa yang kamu inginkan dan berhasil melewati tahap Nascent Soul. 3 orang lainnya melakukan hal yang sama, dan mereka semua melangkah untuk memberi selamat padanya. Wajah Cukui dipenuhi dengan kegembiraan. Dia berdiri, menepuk bahu Yukiang dan berkata, Nona, semua ini diberikan oleh Anda. Sekarang saya juga telah menembus tahap Nascent Soul. Saya akan berusaha untuk mendapatkan lebih banyak manfaat untuk Anda di masa depan sehingga kalian semua bisa menerobos. Terima kasih saudaraku. Yukiang dan 4 orang lainnya semuanya tersenyum. Orang-orang di rumah mereka sangat bersemangat, tetapi orang-orang di Dream City tidak bisa tenang. Ini distrik Beceng lagi. Mungkinkah seseorang dari keluarga Chan telah menembus tahap Nascent Soul lagi? Di arah itu sangat dekat dengan keluarga Chan, jadi mungkin saja itu mereka lagi. Mengapa keluarga Chan begitu sesat? Dalam waktu sesingkat itu, mereka telah menjadi begitu banyak orang telah menembus tahap jiwa yang baru lahir. Ini sungguh sulit dipercaya. Saya sangat iri pada keluarga Chan. Diskusi berlanjut di kota Menghe. Mereka hanya merasa kagum dan iri pada keluarga Chan hari ini. Keluarga Chan. Setelah Chan Yun merasakan aura ini, dia langsung mengerutkan kening. Dia segera berubah menjadi bayangan dan meninggalkan keluarga Chan, menuju ke arah aura. Bau ini sangat asing, dia belum pernah terpapar sebelumnya, dan sangat dekat dengan keluarga Chan mereka. Saat kami sampai di jalan, sudah banyak orang yang berdiri di sekitar, semuanya penasaran siapa yang membuat terobosan. Chan Yun melihat ke satu arah, lalu menangkupkan tangannya dan berkata, Keluarga Chan, Chan Yun, bolehkah saya bertanya siapa rekan tahu yang membuat terobosan? Mendengar ini, semua orang di sekitarnya tampak penasaran. Apakah itu orangnya siapa yang membuat terobosan, bukan keluarga Chan? Cukui segera keluar, diikuti oleh Yukiang dan 4 orang lainnya. Mata Chan Yun tiba-tiba memadat. Ternyata itu adalah Kapten Cukui dari kelompok tentara bayaran Serigala Darah. Kelompok tentara bayaran Serigala Darah Cukui sangat terkenal di perkemahan Gunung Hitam, dan mereka sering mengunjungi kota Menghe. Meskipun Chan Yun belum pernah berurusan dengannya, tapi setidaknya kita masih saling mengenal. Cukui segera melangkah maju dengan senyum di wajahnya dan berteriak dengan hormat. Temui penatua Chan Yun. Chan Yun segera menundukkan tangannya dan berkata, Sama-sama. Chan Yun masih sedikit terkejut. Cukui benar-benar putus asa.
melalui tahap Nation Soul, dan dia masih memilih untuk berada di tahap Nation Soul. Ada terobosan di sekitar keluarga Chan yang membuatnya merasa terprovokasi. Saat ini, tidak ada seorang pun di keluarga Chan yang takut pada harimau seperti makan tutul, tetapi dia sangat baik sehingga dia datang ke sini khusus untuk menerobos. Namun kini setelah mereka bertemu, Chan Yun masih siap menghajarnya. Karena kita semua di sini, bagaimana kalau pergi ke keluarga Chan untuk duduk sebentar? Mendengar nada suara Chan Yun, Chu Kui merasa tidak enak. Dia takut dia akan salah paham, jadi dia segera menjelaskan. Penatua Chan Yun, sekarang Chu di sini untuk Chan Yi wanita itu bekerja untuk kamar dagang Jiwan. Setelah mendengar ini, semua orang di sekitar terkejut. Tanpa diduga, Chan Yi bisa menaklukkan biksu tahap jiwa yang baru lahir. Meskipun Chu Kui bukan dari keluarga Chan, dia masih setengah dari keluarga Chan. Chan Yun tiba-tiba mengerutkan kening. Apakah ini benar? Dalam pikirannya, Chan Yu hanyalah seorang gadis kecil, dan dia tidak percaya bahwa dia bisa mengendalikan orang sekuat itu. Chu Kui segera berkata, bukan hanya saya, seluruh kelompok tentara bayaran Serigala Darah sekarang dipimpin oleh Nona Fang. Melihat ekspresi serius Chu Kuina, Chan Yun tiba-tiba mengangkat alisnya dengan ekspresi terkejut di matanya. Chan Yi benar-benar menundukkan pembangkit tenaga listrik Nation Soul Stage. Sangat menakutkan. Chu Kui tidak perlu berbohong padanya, kecuali dia mengkhawatirkan umur panjangnya. Keluarga Chan bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh kelompok tentara bayaran Serigala Darah sekarang. Dan rasa hormat dalam ekspresinya bukanlah palsu, itu jelas benar. Chu Kui benar-benar ditaklukkan oleh Chan Yi. Kapan keluarga Chan menjadi begitu galak? Bahkan juniornya pun sangat menakutkan. Mendesis. Chan Yun menghirup udara, tidak berkata apa-apa lagi, dan berbalik untuk pergi. Sejujurnya saya sedikit terkejut. Bahkan gadis kecil Chan Yi kini telah menaklukkan pembangkit tenaga listrik Nation Soul Stage untuk bekerja untuknya. Seharusnya merupakan hal yang baik bahwa keluarga Chan menjadi lebih baik, tetapi dia tidak bisa bahagia. Ini membuatnya tampak seperti pecundang. Chu Kui menatap punggung Chan Yun yang kesepian dengan kebingungan, bertanya-tanya mengapa dia pergi begitu cepat. Keesokan harinya, dini hari. Keluarga Chan. Halaman utama. Pohon durinya terus tumbuh dan hampir menutupi seluruh pekarangan sehingga tampak hijau subur. Dan batang utamanya telah tumbuh sekitar 10 meter, berdiri di halaman belakang. Awalnya, pohon duri itu ditutupi duri yang tajam, namun Chan Daozhen memintanya untuk menyimpannya dan melepaskannya saat dia sedang bertempur. Dan dia tidak jauh dari monster level 2 sekarang. Jika dia terus tumbuh seperti ini, itu akan sangat objektif. Lotre berhasil, selamat mendapatkan karakter yang dipanggil, satu biksu dalam tahap awal kembali ke kehampaan. Lotre berhasil, selamat mendapatkan 400 pil pembuka roh. Lotre berhasil, selamat mendapatkan karakter yang dipanggil, 7 biksu dalam tahap akhir transformasi spiritual. Melihat lotre sebagai hadiah, Chan Daozhen tiba-tiba berseri-seri dengan gembira. Ya, kali ini saya menggambar 2 karakter yang dipanggil secara berurutan. Ada 7 tahap transformasi spiritual dan 1 tahap kembali ke kehampaan. Bukankah ini secara langsung tidak terkalahkan? Membuka pil spiritual dapat dengan cepat maju ke tahap pembentukan pil, dan memanggil karakter dapat mempertahankan efektivitas tempur kelas atas keluarga Chan, yang sangat bagus. Chan Daozhen tidak terburu-buru memanggilnya, tetapi sedang memikirkan tentang apa yang harus dilakukan orang-orang ini, dan mereka tidak bisa hanya tinggal di rumah. Karena keluarga Chan ingin menjadi kekuatan hegemonik, ia harus terus memperluas kekuasaannya dan meningkatkan pengaruhnya. Chan Daozhen tersenyum ringan, sepertinya dia tidak perlu berpikir terlalu banyak, dia hanya akan mengambil alih kota Wuyu dan kota Baiyun dalam 2 hari. Setelah mengambil alih 3 kota besar, dia langsung menyatakan dirinya sebagai raja, dan kemudian mulai menyapu seluruh hutan belantara dengan kecepatan kilat. Lakukan saja. Bab 49, jumlah orang kuat meningkat tajam.
Panggil! Dalam sekejap, 8 sosok muncul di depan Chan Daoshen. Aura masing-masing dari mereka sangat kuat. Pemimpin di antara mereka membuat Chan Daoshen merasa sangat tertekan. Dia terlihat agak biasa, tapi matanya sepertinya mampu menyedot perhatian orang. Duen Xiaohua, temui kepala keluarga. Pria itu berlutut di tanah dan berteriak dengan hormat. Duen. Chan Daoshen sedikit bingung. Orang yang dimenangkannya pada lotre sebelumnya semuanya bernama Chan, tapi kali ini mereka bernama Duen. Dia melihat ruang sistem dan melihat bahwa staf keluarga Chan juga telah ditingkatkan. Sambil menggelengkan kepala, tidak peduli apa nama belakangmu, selama kamu setia padaku. Setelah Duen Xiaohua berbicara, 7 inkarnasi selanjutnya juga berlutut dan berteriak dengan hormat. Chan Yuanliang, beri penghormatan kepada kepala keluarga. Chan Chao, beri penghormatan kepada kepala rumah. Chan, suara. Suara terus terdengar, dan suara 8 orang terus terdengar. Ekspresi mereka sangat penuh hormat. Chan Daoshen melemparkan beberapa batu giok pembawa pesan, dan kemudian berkata dengan tenang. Semuanya, bangun. Keluarga Chan tidak melakukan apapun untuk waktu yang singkat, jadi Duen Xiaohua bersamaku. Orang lain dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, tetapi mereka tidak bisa meninggalkan mimpinya. Kota sungai terlalu jauh, aku akan memanggilmu jika terjadi sesuatu. Meskipun kita harus menaklukkan kota Wuyu dan kota Bayun, setidaknya kita harus menunggu sampai segala sesuatu di kota menghestabil. Kemajuan harus dicapai dengan tetap menjaga stabilitas. Jika tidak, fondasinya tidak akan kokoh. Namun paling lama dalam 3 hari, setelah Chan Xuan sepenuhnya menguasai kota Menghe, dia hampir dapat terus memperluas pengaruh keluarga Chan. Ikuti perintahmu! Chan Yuanliang dan 7 lainnya mengambil pesan giok, dan kemudian sosok mereka segera menghilang. Meskipun mereka adalah karakter yang dipanggil, mereka juga merupakan orang-orang yang hidup dengan hobi dan ide mereka sendiri. Oleh karena itu, Chan Daoshen tidak ingin terlalu membatasi mereka, dan keluarga Chan saat ini tidak membutuhkan begitu banyak orang kuat. Kini nilai keberuntungan keluarga Chan langsung meningkat dari sebelumnya 1150 menjadi 2439, yaitu hampir 2 kali lipat. Menurut spekulasi ini, nilai keberuntungan yang ditambahkan pada tahap transformasi minimal 100, dan nilai keberuntungan pada tahap kembali ke kekosongan minimal ke 300. Tetapi Chan Daoshen tidak dapat menghitung detailnya, dan dia tidak dapat memahami logika dari nilai keberuntungan ini. Dia hanya mengetahui bahwa semakin tinggi nilai keberuntungan, semakin baik item dalam lotre. Tapi itu tidak masalah, dia bukan tipe orang yang suka menggali sesuatu. Selanjutnya, Chan Daoshen berlatih di halaman dalam keluarga Chan, dan pada saat yang sama pergi ke Chan Wanj untuk berlatih bersamanya di malam hari. Dengan tambahan 7 tahap transformasi menjadi dewa dan 1 tahap kembali ke kehampaan, kekuatan spiritual dalam tubuh Chan Daoshen tumbuh jauh lebih cepat. Dalam waktu paling lama sekitar 2 hari, dia dapat menerobos ke tahap akhir jiwa yang baru lahir lagi. Chan Daoshen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata dengan kecepatan ini. Terlalu cepat. Hari berikutnya, Chan Daoshen membuka matanya, dan sudah waktunya menggambar lotre lagi. Lotre berhasil. Selamat atas memenangkan 12 mata musim semilingci. Lotre berhasil. Selamat atas memenangkan 10 atribut acak akar spiritual surgawi. Lotre berhasil. Selamat atas memenangkan 12 tabel mata musim semilingci. Ah! Chan Daoshen tercengang ketika dia melihat begitu banyak mata kolam spiritual tertuju. Jumlah ini terlalu besar. Totalnya ada 24, ditambah 7 kolam dan mata air spiritual sebelumnya. Bukankah berarti totalnya ada 31? Hasil batu spiritual mendekati 1 juta per hari. Memalukan. Memang benar jumlahnya sangat banyak sehingga agak konyol. Jika hampir 1 juta disebar dalam sehari, bahkan tempat di mana burung tidak buang air besar pun bisa diubah menjadi tempat suci untuk bercocok tanam, apalagi keluarga Chan. Paling lama dalam 1 atau 2 bulan,
energi spiritual dalam keluarga Chan akan menjadi sangat kuat. Harus dikatakan bahwa setelah jumlah mata air di kolam spiritual ini bertambah, pengaruhnya masih ada. Kemudian Chan Daoshen melihat ke arah Tianlingen. Dilihat dari pendahuluannya, akar spiritual ini dapat digunakan secara langsung, bahkan dapat digunakan oleh orang lain selain tuan rumah. Bisa langsung kualifikasi in vivo. Tianlingen, ini hal yang bagus. Chan Daoshen sangat gembira. Akar spiritual terbagi menjadi akar spiritual tingkat rendah, akar spiritual tingkat menengah, akar spiritual tingkat tinggi, akar spiritual tingkat surgawi, dan akar spiritual tingkat atas. Junior paling berkualitas dari keluarga Chan, Chan Xiang, Chan Yi dan lainnya, hanya memiliki akar spiritual kelas menengah. Jika mereka tidak menemukan peluang besar, diperkirakan tahap Nascent Soul akan menjadi batasnya. Jika Anda kurang beruntung, Anda mungkin tidak bisa mencapai tahap Nascent Soul. Chan Daoshen memiliki akar roh lain-lain yang lebih buruk daripada batu roh tingkat rendah, bahkan lebih buruk dari akar roh lain-lain, dan kualifikasinya sangat buruk. Gunakan! Chan Daoshen pertama kali menggunakannya sendiri untuk mencoba perasaan dari akar spiritual. Dalam sekejap, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan perasaan tajam terpancar dari tubuhnya, dan bahkan matanya berubah menjadi emas. Terlihat sangat ajaib. Di saat yang sama, momentum di tubuhnya juga meningkat drastis dalam sekejap. Tubuh Chan Daoshen segera mengeluarkan lumpur hitam, yang merupakan akar roh surgawi yang membersihkan menstruasi dan sumsumnya. Pengembalian 100 kali lipat dari sistem hanya mengembalikan tingkat kultivasi, sementara tingkat kultivasi ditingkatkan, ia juga membersihkan meridian dan memotong sumsum, tetapi jelas tidak terlalu intens. Apakah ini akar Tianling? Chan Daoshen mengangkat tangannya dan melambai, dan kekuatan spiritual emas tiba-tiba muncul dari tangannya, dan perasaan tajam tiba-tiba muncul. Sekarang, bahkan jika dia tidak menggunakan teknik apapun, kekuatan spiritual itu memilikinya. Kekuatan sendiri. Metalik, Tianlingen! Mata Chan Daoshen dipenuhi dengan kegembiraan. Akar spiritual tingkat tinggi di kota Menghe sudah dianggap jenius yang langka dalam 1 abad. Huang Yu adalah akar spiritual tingkat atas pada saat itu. Namun kini, dia telah menjadi Tianlingen. Akar spiritual tidak hanya meningkatkan batas atas, tetapi efektivitas tempur dari alam yang sama akan jauh lebih tinggi daripada akar spiritual biasa lainnya. Sama seperti akar spiritual logamnya, akan jauh lebih mudah untuk melatih keterampilan logam, dan dengan sifat kekuatan spiritual logam, kekuatan serangannya juga akan meningkat pesat. Jika akar spiritual surgawi ini digunakan oleh anak-anak keluarga Chan, pasti akan membuat kekuatan keluarga Chan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Chan Daoshen berkata, Chan Wu, pergi dan minta Chan Yun datang. Chan Wu di pintu halaman mendengar kata-kata itu dan segera menjawab dengan hormat. Ya. Segera, sosok Chan Yun muncul, dan setiap kali Chan Daoshen dipesan lagi, dia akan segera meletakkan apa yang saya lakukan dan langsung kembali. Hah? Chan Yun memandang Duen Xiaohua, ekspresinya sedikit terkejut, mengapa ada wajah asing lainnya. Namun, tidak seperti saat pertama kali bertemu Chan Xuan, Duen Xiaohua memberinya rasa penindasan yang sangat kuat, hanya berdiri di depannya memberinya perasaan terbebani oleh gunung, dan dia bahkan kesulitan bernapas. Sangat kuat. Chan Yun menelan ludahnya. Rasa penindasan yang begitu kuat, budidaya macam apa ini? Ketika Chan Xuan melepaskan kultivasinya sebelumnya, dia belum pernah merasakan penindasan yang begitu kuat. Itu berarti, orang di depanku lebih kuat dari Chan Xuan. Periode transformasi ilahi lainnya. Chan Yun membungkukkan tangannya ke arah Duen Xiaohua dengan tatapan kagum, dan Duen Xiaohua membalasnya dengan senyuman. Setelah melakukan semua ini, Chan Yun berjalan ke halaman. Tapi begitu dia masuk, dia sedikit terkejut. Halamannya sekarang penuh dengan tanaman merambat. Di halaman belakang, ada sebatang pohon setinggi hampir 15 meter dengan daun-daun hijau tumbuh di atasnya.
pemandangan di depannya memberinya perasaan memasuki hutan. Dan kekuatan spiritualnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apa yang terjadi di sini? Bab 50, Undangan. Halaman utama. Setelah Chan Yun masuk, dia segera bertanya dengan hormat. Temui Tuan. Setelah mengatakan itu, Chan Yun melihat sekeliling tanaman merambat dan cabang di halaman dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan, ini dia? Chan Daozhen tersenyum ringan. Sedikit hal yang saya angkat. Kembali ke topik, saya meminta Anda untuk datang ke sini kali ini, terutama karena saya ingin Anda mengirim pesan kepada Chan Xiang dan Chan Jin untuk meminta mereka kembali dulu. Chan Xiang, Chan Jin, Chan Yi, Chan Shan, Chan Kui, Chan Sun, Chan Bo, Chan Yuan, dan kamu. 9 dari kalian, datanglah ke tempatku lusa, dan pastikan untuk tiba. Ini 9 akar spiritual surgawi yang dipilih oleh Chan Daozhen untuk digunakan. Yang di atas semuanya adalah anggota kunci keluarga Chan, dan yang tersisa bukanlah pilihan terbaik. Jika nanti ditarik, biarkan mereka menggunakannya. Chan Yun sedikit terkejut. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan kepala keluarga, dia tetap berkata dengan hormat. Ya. Chan Daozhen menyerahkan tas Qiang Kun lagi. Ada 400 pil pembuka roh di sini. Ambil dan berikan padaku.